Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Ibu Tuti Alwiya pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Tetap semangat ya belajar. Mari kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu akidah Islam. Minggu ini kita akan mempelajari yaitu indikator kompetensi dasarnya adalah siswa mampu menjelaskan tujuan akidah Islam, siswa mampu menguraikan iman, Islam, dan ihsan serta hubungan ketiganya, lalu siswa dapat menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu dengan menjelaskan apa sih tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan pertama adalah kalian dapat mengetahui petunjuk hidup yang benar. Petunjuk hidup yang benar sebagai bekal kita hidup di dunia ini dan juga untuk kehidupan kita di akhirat kelak adalah kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sehingga dengan petunjuk hidup yang benar itu kita dapat menjalani hidup kita sesuai dengan syariat Islam. Lalu tujuan yang kedua adalah memupuk dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Anak-anakku sekalian, sejak di zaman Ruh, sejak masa Ruh, kalian di dalam perut ibu kalian itu sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan mengakui Muhammad sebagai Rasul. Nah, setelah kamu lahir ke dunia ini, maka kalian perlu pendidikan untuk memupuk dasar ketuhanan. Caranya adalah mempelajari akidah Islam ini agar tumbuh akidah Islam sejak lahir sampai kamu dewasa nanti, agar kamu bisa menjalani hidup dengan syariat Islam. Baiklah, selanjutnya tujuan mempelajari akidah Islam adalah memelihara manusia dari kemusyrikan. Musyrik adalah menyekutukan Allah, itu merupakan dosa yang sangat besar. Musyrik itu ada dua macam, yaitu yang pertama syirik jali, yaitu syirik terang-terangan, yaitu benar-benar menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, itu namanya musyrik yang terang-terangan. Lalu ada syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Nah, ini juga berbahaya. Artinya terkadang kita tidak menyadari dalam amalan-amalan kita terkandung kemusyrikan. Contoh, jika kita atau orang tua kita mendatangi dukun untuk meminta bantuan, untuk meminta sesuatu, maka disitulah kita sudah mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada juga terkadang kita mempercayai satu benda, misalnya keris, misalnya cincin, atau benda lainnya. Dengan benda ini kita merasa diri kita aman, kita merasa rezeki kita akan banyak, kita merasa banyak keuntungan. Nah, jika kita sudah merasa seperti ini, maka kita itu sudah termasuk menyekutukan Allah. Nauzubillah min dzalik. Lalu selanjutnya adalah menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang sesat. Anak-anakku sekalian, di dalam era zaman yang berkembang seperti saat ini, banyak aliran-aliran baru yang berkembang di negara kita Indonesia. Tapi ingat, kalian harus waspada. Jika ada aliran-aliran yang memang sudah jauh dari tuntunan Al-Quran dan hadis, maka itu berarti aliran-aliran tersebut sudah sesat. Untuk itu, kalian harus terus menjaga diri agar terhindar dari akal pikiran yang menyesatkan. Selanjutnya, unsur akidah Islam. Unsur akidah Islam ada 3, yaitu yang pertama, iman, Islam, dan ihsan. Untuk lebih jelasnya akan Ibu uraikan. Yang pertama adalah Islam. Islam secara bahasa adalah aslama yuslimu islaman, artinya patuh, berserah diri, tunduk, dan selamat. Secara istilah,
Islam adalah agama yang mengajarkan manusia berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang patuh dan berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Selanjutnya adalah iman. Iman apa sih, Bu? Iman itu adalah secara bahasa percaya. Sedangkan secara istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Orang yang mengimani seluruh ajaran Islam disebut dengan mukmin. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, artinya kebaikan. Secara istilah, ihsan artinya perbuatan baik sebagai hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial. Dalam hadis Nabi dijelaskan perbuatan ihsan dengan jelas, yaitu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Itu artinya jika kita memiliki ihsan dalam diri kita, kita selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kita selalu merasa bahwa Allah mengawasi kita, bukan hanya dalam sholat, tapi dalam segala perbuatan kita. Untuk itu kita menjaga segala perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat atau perbuatan yang kurang baik. Selanjutnya anak-anakku, Ibu akan menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Coba kamu lihat gambar segitiga berikut ini. Jika kamu melihat gambar segitiga berikut ini, itu mengandung 3 unsur, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan, satu sama lainnya saling berkaitan dan menyatu. Jika kamu menghapus salah satunya atau tidak mengerjakan salah satunya, maka belum disebut sebagai akidah Islam. Jadi kita harus memegang semuanya, yaitu Islam, iman, dan ihsan untuk menunjang akidah Islam kita. Paham? Oke. Selanjutnya adalah, Bu, bagaimana sih Bu gambaran daripada akidah Islam? Bu, bagaimana sih contoh akidah Islam jika sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan gambar berikut ini. Orang yang memiliki akidah Islam itu berarti dia telah beriman. Beriman artinya dia yakin akan ajarannya. Lalu dia juga Muslim, dia Islam, artinya menjalani segala perintah Allah, yaitu menjalani sholat dengan benar, puasa dengan benar, zakat dengan benar, dan haji dengan benar. Serta orang yang berakidah Islam secara utuh juga ihsan, tumbuh dalam dirinya perilaku-perilaku baik karena dia telah mengamalkan ajaran Islam. Misalnya sholatnya khusyuk, orangnya rendah hati, baik berkata lemah lembut baik kepada orang tua, kepada teman maupun kepada orang lain. Itulah gambaran Muslim yang berakidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, kita sudah menyelesaikan materi kita. Sekarang Ibu akan melakukan penguatan atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah Islam, iman, dan ihsan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kita tidak bisa memilih hanya ingin iman atau Islam, tapi tidak mau berbuat ihsan. Itu berarti belum utuh, ya. Iman adalah bentuk keyakinan. Islam adalah bentuk ibadah, sedangkan ihsan adalah bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, atau kita mengenalnya dengan akhlak. Jadi orang Muslim yang berakidah Islam adalah orang yang meyakini ajaran agamanya, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar, lalu berperilaku baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah agar tumbuh dan berkembang akidah Islam kita secara utuh di dalam diri kita dan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Islam. Sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.
Amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah tugas ya anak-anakku sekalian. Kalian tolong baca buku Akidah Akhlak kalian halaman 8 dan 10. Lalu kerjakan soal di Google Form. Ingat, mengerjakannya hanya 1 kali dan dengan teliti. Ya. Setelah kalian menonton slide ini dan mengisi Google Form, tolong tulis di dalam buku kalian arti iman, Islam, dan ihsan. Lalu foto tulisan kalian dan kirim ke WA Bu Tuti. Baiklah, demikian materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.